Baik, kita lanjutkan sekarang ke pemrograman. Jadi untuk benda kerja ini, job benda kerja ini, nanti kurang lebih akan kita buat jenis pekerjaan. Yang pertama roughing, yang kedua finishing, yang ketiga ini nanti ada tirus sama fillet sama radius chamber yang area sini, juga fillet yang area sini. Dan yang terakhir adalah ketika bendanya dibalik atau bagian bawah sini. Ya, kita buat secara bertahap. Oke, untuk pekerjaan roughing nanti kurang lebih ada 7 pekerjaan dari facing. Nanti pocket. Nah, untuk pocket yang pertama facing sampai dengan pocket nomor 6 nanti menggunakan Elmil 12 dan yang pocket ke-7 ini nanti menggunakan Elmil 8. Facing yang pertama adalah untuk pekerjaan area sini meratakan permukaan. Yang pocket yang ke pertama pocket program nomor 2 nanti pocket area sini. Dilanjutkan program ke 3 masih menggunakan pocket, tapi ini pocketnya area sebelah sini di luar filletnya. Program keempat itu juga pocket lagi area samping sini, dan program kelima juga masih pocket area lingkaran sini. Dilanjutkan dengan pocket yang area sini ya, dan terakhir adalah pocket untuk area slotnya atau yang sebelah sini. Nanti jika dicek secara keseluruhan hasil pekerjaannya adalah seperti ini dulu. Nah, ini untuk pekerjaan awal di pekerjaan roughing. Baik, langsung saja kita buat programnya. Kita mulai dari program facing dulu. Ya, ini kita mulai. Yang pertama adalah toolpad, kemudian pilih face. Bisa namanya seperti ini atau dinamai facing juga nggak ada masalah. Kalau udah, pilih lingkaran ini sebagai containment atas pekerjaan facingnya. Kita pilih OK. Dipastikan ini adalah yang terpilih facing. Bisa dicek dulu jalur containmentnya sudah betul atau belum. Jika sudah, kita lanjutkan. Kemudian pilih tool ya. Jika nanti masih kosong karena belum pilih, nanti bisa pilih yang menu ini, select library tool, kemudian cari flat end mill dengan diameter 12. Ini kita pilih, oke, dan kita namai ini sebagai tool nomor 1 karena pekerjaan awal. Nanti untuk bitrate-nya ini bisa pakai 1000, yang standar kecepatannya seperti ini. Lang rate adalah kecepatan ketika turun, biasanya pakai setengahnya, ya bisa pakai 500. Nah, ini putarannya ya sekitar 5000 lah untuk putaran N12. Nanti bisa dihitung juga secara kalkulat yang. Dan kita pilih holder. Ini kalau masih kosong, kita pilih open library. Nah, nanti biasanya yang sering dipakai adalah BT40. Kita pilih sini. Kemudian OK, jenisnya biasanya pakai yang nomor 32. Nah, dilanjutkan untuk parameter ini ada opsional one way, berarti gerakannya satu gerakan kembali, gerakan kembali, gerakan kembali. Dilanjutkan kalau zigzag adalah satu kali gerakan, mundurnya juga nyayat dan seterusnya. Kalau one pass itu syaratnya adalah pisaunya lebih besar daripada materialnya. Yang terakhir adalah dinamik. Nanti bisa kita coba-coba bagaimana perbedaan. Kita coba dulu yang pertama adalah ketika pakai one way. Ini cukup, ini kita kosongi. Depth-nya ya mau diisi juga silahkan, tidak juga enggak apa-apa. Untuk yang menu sini, yang wajib diisi adalah sini, nanti dibuat absolut semua. Ya, kita ini mulai dari 1, artinya 1 mili ditemukan benda kerja menuju ke 0. Kita OK. Nah, ini kalau one way seperti ini, jika kita cek gerakannya, misalkan pilih ini diaktifkan, 1,
Ini kembali lagi, kembali. Nah, ini namanya gerakan one way. Nah, kalau kita mau rubah, bisa pilih parameter. Kita fokus ke cut parameter, ke jenis pemotongan. Nah, ini stylenya, gayanya kita ganti. Misalkan pakai zigzag. Kita oke. Nanti ini ada silang, kita regenerate all sehingga diperbarui atau refresh lah. Ini kalau dilihat pergerakannya, dia nanti maju mundur langsung nyayat. Nah, itu. Ini sini seterusnya. Nah, ini adalah pekerjaan jenisnya adalah zigzag. Ya, cukup. Kalau kita ganti yang terakhir, misalkan pakai dynamic. Nah, ini muter-muter ini. Ini kayak obat nyamuk istilahnya. Kita coba. Nah, itu. Nah, jadi untuk flashing ini silakan nanti bisa dipakai suka selera ya. Mau pakai ini semuanya bisa dipakai, bisa jadi. Nah, semua kali ini Pak Guru mencontohkan menggunakan zigzag. Nanti mau sama dengan ini silakan, tidak juga silakan. Kita lanjutkan. Ini untuk menutup, kita toggle display-nya kita matikan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi adalah pekerjaan berikutnya. Jadi kalau di contoh di pocket yang kedua, nah ini kita pekerjaan sini, ya. Nah ini sampai sini dulu, sampai area sini, ya. Kita lindungi area fillet yang sebelah sini. Maka ini hanya sampai sini. Nah, kan tetapi sekarang kita buat. Nah, kan tapi sebelum kita memulai pekerjaan seperti contoh di sini, ada bagian yang harus kita selesaikan dulu, yaitu membuat jalurnya dulu nih. Sehingga nanti memudahkan dalam pekerjaan. Nah, caranya adalah kita dengan cara menggunakan menu yang pertama adalah kita gunakan menu namanya Groove. Nanti kita pakai Groove One Edge. Pilih Create, kemudian pakai yang Groove, pakai yang One Edge. Nah, kita pilih sisi-sisinya. Ini, sebelah sini, ini, dan juga sini. Terus lanjutkan area sini. Ya. Bisa kita putar dulu area sini. Terus yang bawah ini juga perlu kita buat karena nanti sebagai batasnya juga ini ya. Kalau nanti ada yang terpilih dan kita nggak kita pakai, bisa nanti kita di delete aja. Nah, kita lanjutkan aja sampai sini untuk memudahkan bekerja. Nah, oke. Kalau ada yang belum, kalau ada nanti ada yang belum ya kita lihat yang belum kurang satu ya, kita bikin lagi, teruskan aja nggak apa-apa ya, kayak gitu. Nanti kalau ada yang kurang tambahin, kalau lebih kurang itu aja. Oke, kita buat programnya, maka kita pilih pocket. Nah, batasnya yang mana? Persegi ini tadi yang kita pakai sebagai komponen. Terus yang kedua mana? Nah, area sini. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, nanti dicek yang aktif pocket, kita cek dulu jalurnya. Jalur pertama ini, jalur kedua area sini. Itu ya. Nah, ini oke. Toolnya kita masih sama dengan tadi. Ya, ini disamakan lagi lah. Tadi kan 1000, yang sini 500, yang sebelah sini 5000. Ininya masih sama. Nah, ini mau pakai apa? Sementara kita pakai ini dulu, tapi nanti disisakan. Nah, berapa sisanya?
Ya bisanya sih 0,2 sampai 0,15 sampai 0,2. Jadi sebagai contoh nanti di wall-nya kita pakai sisa adalah 0,2 ya. Maka sini stock to leave on wall atau dindingnya sisakan 0,2 nantinya akan dipakai untuk finishing. Untuk jenisnya silahkan bebas, mau pakai zigzag, pakai ini dan sebagainya. Yang penting yang dicek aktivitasnya yang paling efektif dan paling cepat lah, karena kita juga butuh pekerjaan yang efektif dan efisien. Asal pakai zigzag silakan. Ini entry motionnya ini harus dipilih antara rem atau misalkan pakai rem sini, pakai keduanya bisa dipakai, jangan dimatikan. Ini bisa pakai ini atau ini mau dikecilkan di 0,5 juga silakan. Untuk let out ini awalnya adalah 100 tapi jangan dibuat 100 terlalu besar, kecilkan aja jadi 30%. Ini juga 30. Biar yang sebelah sini mengikuti, kita klik tanda ini. Nah, dekatnya ya kita bisa pakai 0,2 atau 2 mili atau bahkan 5 mili jika tool yang dipakai bagus. Tapi untuk aktivitas kita yang saat ini kita nanti pakai kedalaman 5 mili. Jadi sekalinya ya dekatnya adalah 5 mili. Nah, ini aktifkan semua absolute. Ini kita mulai dari 0 berakhir sampai mana? Sampai yang sebelah sini. Nah, atau kedalaman sampai dengan -7. Kita oke. Ini kita coba cek dari depan misalkan, nah, ini hanya sampai sini, atau mau dari samping biar kelihatan. Ya. Coba disimulasikan, itu pergerakannya. Ya, ini untuk pergerakan yang pertama. Kalau mau ganti parameter silakan. Misal parameternya diganti jadi paralel misalkan atau paralel spiral misalkan. Ini kita oke, kita region aja. Namanya leaving out itu di sini. Ya, kita bisa cek pakai ini. Ya. Nah, ini dicari yang paling efektif, yang paling bersih. Kita mau pakai ini. Ya. Intinya nanti dicari ketika pakai 3D mana pekerjaan yang paling bersih sehingga tidak memperbanyak pekerjaan. Ini kita cek pakai ini. Nah, ini udah bersih. Nanti ya pakai zigzag aja bisa. Tahap berikutnya adalah kita yang kedua, yaitu melanjutkan. Ini kan ini sudah finishing sekarang sampai lantai tapi area sini kita lindung. Ya, kalau dicontoh ini adalah ya, di contoh kita cek ini sampai sini ya. Untuk parameternya berapa? Nanti tetap sama, yang membedakan adalah di sini. Jadi untuk floornya masih disisakan 0,2. Nanti dalamnya adalah sampai yang paling gitu. Kita lanjutkan ke sini, maka pilih toolpad-nya masih pakai pocket. Nah, mana yang dipilih? Ya tadi containment sini, terus pilih. Nah, yang area sini, kemudian oke. Bisa dicek dulu jalurnya sudah sesuai 1, 2, oke. Toolnya masih sama, ini disamakan lagi dengan tadi. Ini bisa pakai 500, ini pakai 5000. Nah, foldernya sama, ini. Nah, sekarang yang kita rubah adalah awalnya wall. Ini wallnya habiskan aja karena nanti masih sisa. Ini pakainya 0,2. Ini sama aja, samakan saja dengan yang sebelumnya.
Nah, yang membedakan di sini. Kalau tadi mulai dari 0, kan ini udah mulai dikerjakan, maka ini kita mulai dari sini. Atau sama dengan minus 7. Sampai mana? Sampai bawah. Berapa? Minus 10. Nah, ini kalau coba kita jalankan, dua poketnya misalkan, kita tes. Nah, ini udah bertingkat. Kayak gitu. Oke, kita teruskan. Untuk tahap berikutnya adalah pekerjaan pocket yang ke berikutnya, program pocket yang program keempat untuk pocket adalah untuk pekerjaan mana? Samping. Nah, ini ukurannya biar materialnya sesuai dulu. Nah, nanti yang disisakan adalah bagian ini floornya aja. 0, nanti kita pakai wallnya aja disisakan. Wallnya 0,2. Floornya biar habis. Yang sini nanti kita aktifkan adalah yang kita pilih biar wallnya di sini. Nah, kalau tadi cara yang nomor bikinnya adalah dengan cara pilih pocket kemudian pilih yang baru. Untuk cara yang ini sekarang kita coba kalau kita menggunakan copy. Ini klik kanan misalkan, pilih copy. Ini pilih sini kemudian dipaste. Nah, kita cek di area sini. Tadi kan sebelumnya atasnya masih pakai ini. Terus jalur yang kedua kan di area sini nih. Padahal kita butuhnya area sini, maka cukup yang area sini kita rubah aja. Ini klik kanan, region sini. Nah, ini bisa. Kita ganti ke area sini. Nah, sehingga nanti yang dikerjakan adalah area sebelah sini saja. Area ini enggak kena. Terus kita lanjutkan. Ininya masih sama semua. Ini juga sama. Nah, ini nanti yang disisakan adalah wall-nya 0,2. Floor-nya selesaikan aja. Nah, ini sama. Ini kita mulai dari mana? Dari sebelah sini. Sampai mana? Sampai yang bawah. Tapi dilebihkan, misalkan 1 mili lah, di 20. Nah, sehingga nanti ketika dibalik sudah bisa langsung pas tanpa ada sambungan. Ini oke. Kita region pakai ini. Nah, ini fokusnya dari area sini. Coba kita cek. Ini untuk pekerjaannya, hasilnya. Nah, ini sudah. Ya. Kalau area sini masih belum kena, ya kita coba cek tadi floor-nya yang bagian wall itu jaraknya berapa. 0,2, ya coba kalau kita ganti 0,1 misalkan. Apakah sudah kena? Ini masih belum bisa masuk, tadi kontennya mungkin kurang pas. Ya coba kita kecilkan lagi 0,5. Pokoknya ini harus bisa masuk kayak gitu. Ini misalkan kalau nanti tetap nggak bisa masuk, maka kita harus perbesar area sini. Oh ya, oke, kita cek dulu. Mungkin tadi ada kesalahan di jarak yang sini. Kita cek dulu ini jaraknya berapa. Ini sampai sini 45, sisanya 120, maka 25 bagi 2 plus 0,5. Seharusnya ini udah masuk. Jadi sebentar, kita pastikan. Untuk kalau nggak bisa, coba kita pakai menu yang lain misalkan. Coba pakai high speed misalkan. Pokoknya ini harus bisa masuk. Oh, malah ini nggak kena sama sekali. Maka udah betul sebenarnya. Coba pakai zigzag. Coba kalau ini kita habiskan kayak nah, ternyata masih belum, ya berarti kalau ini masih kejadian yang seperti ini, langkah paling cepat adalah ininya kita perlebar gitu.
Ya, misal seperti ini kita pakai offset. Nah, ini 1 mili lah. Sama yang sini. Nah, ini oke ya, kita ini jadi teruskan pakai ini. Nah, diteruskan dulu. Nah, yang tidak kita pakai kita delete aja. Terus area sini kita delete. Nah, ini pada silang semua, ini nggak apa-apa. Kita klik ini, kita reject. Nah, ya nanti kalau ada yang itu kan kelihatan. Oh, ternyata ada yang belum nyatu. Kita top dulu. Ya. Kita ulangi aja, ini biar dipastikan ketemu. Nah, ya, terus kita potong aja. Nah, ya, oke. Kita ulangi ini reject. Ya. Sebentar, kita cek dulu. Yang pertama untuk jalur sini, ini sudah sesuai. Terus untuk sini, ya, atau kita ulangi dari sini juga boleh. Region all, nah pilih sini untuk memastikan jalurnya sesuai.